Masuk hari keempat, saya lagi di sekolah nih. Siang-siang, saya lagi pelajaran olahraga, tiba-tiba bapak saya ke sekolahan, nyamperin saya, terus bilang kayak gini, "Tayo pulang, Arif mau dibawa ke rumah sakit lagi, soalnya ngamuk-ngamuk, gak inget sama mama, gak inget sama bapak," gitu. Ini lagi nih orang tua, mau ngapain gitu. Terus dia kayak gini, sambil kayak ketawa gitu, "Bang, nih anak mau gue bawa ke neraka biar ikut gue." Saya nggak sadar sama sekali, Bang. Berarti fix bener-bener kayak tidur ya, berhari-hari ya? Bener. Sadar-sadar ya tangan saya udah diikat gitu, Bang. Tangan diikat, kaki diikat, semua diikat ya kan. Seremnya. Saya kaget, kok yang tadinya saya tidur di rumah, tiba-tiba udah di rumah sakit, iya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu warga dari Jakarta Selatan. Nah, orang di samping gua ini, dia mau cerita nih tentang pengalamannya dulu waktu dia kecebur di kali. Dan waktu dia kecebur, ada sosok makhluk yang narik kakinya. Dan nih kisah serem banget ya. Langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gue ini. Halo Mbak. Halo Bang. What is your name? Anita. Thank you. Oke. Mr. Anita, Sister Yes. Anita. Boleh. Oke, thank you ya Mbak Anita. Jauh-jauh dari Jakarta Selatan ke barat ujung nih. Oke. Tahan dulu Mbak Anita. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih sob, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor nih saat pendakian gunung atau apapun itu yang mau datang kemari dan berbagi cerita pengalaman ya, langsung aja nih follow Instagram gua @badru_capslock. Langsung aja chat di sana, kuy. Kita gibah misteri di sini. Langsung aja kita ke gibah misteri. Halo Mbak Anita, salaman lagi ya kita. Gimana nih Mbak pengalamannya waktu itu Mbak? Ya, jadi dijelasin dulu ya rumah saya dari awal dulu nih biar gak bingung. Rumah saya tuh di daerah Jakarta Selatan. Terus deket kali, nggak pinggiran banget sih, cuman deket lah sama kali. Terus deket pasar juga, jadi depan gang rumah saya itu pasar. Pasar. Iya, pasar. Terus waktu itu saya tuh pernah jatuh di kali itu 2 kali. Jatuh, maksudnya kecemplung gitu? Iya, nyebur ke dalam. Gitu. Terus tapi selain saya, adik saya juga ini ada dapat gangguan gitu dari kali ini. Oh, kebetulan dari penunggu-penunggunya. Oke, kebetulan adiknya Mbak Anita ini ada juga nih ya di sini ya. Iya, ikut. Boleh kita panggil sebentar ya Mbak ya? Boleh, boleh. Karena adiknya ini ada di cerita ini nih. Halo Bang. Came here Bang. Came here. What are you doing? Do you me? What? Aing. Nah, jadi gini sob, adiknya Mbak Anita duduk dikit. Nah, ini namanya Bang Arif ya? Iya. Oke, thank you Bang Arif ya. Iya. Karena Bang Arif ada di ceritanya Mbak Anita, jadi saya unjukin inilah namanya Bang Arif. Nanti ada di ceritanya Mbak Anita. Oke, balik lagi Bang. Nah, karena rumah saya itu dekat kali tadi, jadi saya punya teman-teman yang rumahnya juga dekat situ. Nah, dekat rumah saya, pinggir kalinya persis ini, waktu masa itu ya, masih ada pabrik tahu gitu. Nah, terus saya ikut sama teman-teman saya tuh mandi di pinggir kali, toilet itu dekat kali gitulah, lebar gitu kan. Nah, saya jongkok, tapi tuh nggak terlalu, misalnya ya Bang, ini pinggiran kali, ini kali, itu saya di sini. Saya jongkok di sini, harusnya kan agak lumayan jauh ya dari kali. Terus teman saya tuh bilang, "Kita pegangan ya," gitu. "Jangan ke belakang-belakang nanti jatuh," gitu. Terus saya bilang, "Iya," gitu. Teman saya siram air, pas nengok lagi saya udah hilang Bang, tinggal sendalnya doang. Tapi itu gak bunyi. Gak bunyi. Saya jatuhnya gak bunyi.
Maksudnya kecemplung ke air tuh nggak breng, Iya. cebur gitu? Iya, logikanya gini, kalau misalnya kita jatuh atau benda jatuh ke air, itu kan pasti bunyi ya. Iya. Itu saya nggak bunyi sama sekali, makanya teman saya bingung. Pas nengok, saya udah nggak ada, udah tinggal sisa sendalnya doang. Oh berarti kayak nyelum ke Iya, air nah aja. saya sendiri tuh berasanya waktu pas saya lagi jongkok, ada yang narik kaki saya ke bawah. Jadi kayak ditarik gitu loh bang. Iya. Nah di situ kan saya kanyut tuh, temen saya teriak-teriak tuh. Karena itu deket pabrik tahu, nah kaki saya tuh nyangkut di pinggiran kayu-kayu yang buat ngebakar bahan bakar tahu. Terus kaki saya nyangkut, akhirnya karena saya nyangkut itu makanya saya bisa ditolongin. Jadi saya ditolongin sama orang-orang yang buat tahu. Mereka masuk ke kali terus ambil saya. Itu 2 kali saya jatuh di situ. Nah, terus waktu saya SMP kelas 3, waktu itu 2015. Saya SMP kelas 3 itu kan ada ujian ya, ujian IPA. Saya itu nggak bisa fisika sama kimia. Jadi saya ke rumah teman saya buat belajar kelompok. Waktu itu saya pulang jam 8 malam. Nah, saya pikir saya pengen pulang yang cepat lewat jalan pintas, walaupun harus lewat pinggir kali itu. Maksud saya gini, biarpun serem yang penting cepet gitu. Iya. Ini saya cepet sampai rumah. Terus pas saya di jalan pulang nih, ada yang nimpuk, tapi kenanya kaki saya. Ada yang nimpuk tuh sekali, saya berhenti tapi nggak berani nengok. Terus saya jalan lagi, ada yang nimpuk ke kali, itu nimpuk lagi, tapi ke kali. Nah, udah gitu, ada yang manggil juga, ada suara manggil dari belakang, Nita gitu. Terus saya nggak nengok juga, saya agak berhenti diem, terus langsung agak jalan cepet gitu lari. Nah saya lari tuh masih tetap ditimpuk-timpukin sampai saya keluar gang itu. Saya udah keluar gang, baru saya berani nengok, di belakang nggak ada apa-apa bang. Nggak ada apa-apa. Gelap, sepi banget. Terus ya udahlah, udah gitu kan. Nah 2016-nya adik saya nih dapat gangguan dari kali itu. Awalnya saya nggak tahu kalau misalnya itu gangguan gitu, mikirnya cuman sakit medis biasa. Jadi ceritanya gini. Tahun 2016 itu adik saya kelas 6 SD, lagi nunggu lulusan untuk masuk SMP. Di kali itu ada program untuk pelebaran kali sama diperdalam gitu kalinya. Jadi kan otomatis dibongkar-bongkar gitu kan. Nah, mama saya sama bapak saya udah bilang jangan main ke pinggir kali ya gitu, soalnya lagi ada pembangunan. Nah terus karena sebenarnya nih pas pembangunan itu tuh udah ada banyak yang diganggu-gangguin. Contohnya nih teman saya waktu di sekolah cerita, mamahnya kan ngasuh anak ya. Nah anak yang diasuh itu main ke pinggir kali terus nimpuk-nimpuk batu bang. Nimpuk-nimpuk batu? Ke dalam kali. Kan kalau misalnya lagi dibongkar itu ada eskavator gitu ya. Ya namanya anak kecil kan, timpuk-timpuk batu, pas pulang badannya gatel-gatel. Dipikir mah ya gatel-gatel biasa ya, namanya main di kali kan, kotor gitu. Terus dibawa ke dokter bang. Tapi dibawa ke dokter dikasih, biasanya kan kalau gatel dikasih salep, obat gatel gitu lah ya. Gak sembuh-sembuh bang, gak sembuh-sembuh sampai dicariin ke kiai gitu kan di dekat rumah. Dan ternyata kena dari kali, jadi ada yang ikut gitu. Gitu. Nah itu cerita dari teman saya waktu saya sekolah. Terus pas ke adik saya ini, dia nggak main ke kali karena dikasih tahu sama mama buat nggak ke kali tadi kan. Nah waktu itu juga lagi maraknya penyakit DBD bang. Iya. Terus abis itu adik saya itu awal mulanya dia ke kamar mandi. Itu kejadiannya abis maghrib, dia ke kamar mandi. Terus dia keluar dari kamar mandi, dia bilang sama saya, kak belakang gue dingin sama sakit. Saya kan mikirnya ya namanya habis dari kamar mandi dingin gitu, saya nggak mikir apa-apa waktu itu. Terus habis itu malam itu tidur kan saya, jam 3 mama saya bangunin saya tuh bang. Bangunin saya, katanya adik saya ngigo nggak jelas gitu. Nah pas saya bangun ke adik saya, ternyata dia itu ngigonya nyinden gitu loh bang. Maksudnya? Nyinden bahasa Sunda. Padahal kita tuh bukan orang Sunda dan gak bisa bahasa Sunda. Oh, si Arif ini yang tadi itu nyinden? Iya, nyinden. Nyanyi bahasa sinden kayak gitu? Iya, nyinden. Terus sama ngomong bahasa Sunda dan dia itu nyebut nama Nyi Iteng. Nyi Iteng? Iya.
Tapi itu saya masih mikirnya badannya panas, jadi ngigo gitu. Kalau saya tanya sama anaknya tuh waktu pas dia udah sadarnya ya, dia tuh cuma ngerasa jam 12 malam tuh dibangunin buat minum obat sama mama. Habis itu nggak berasa lagi. Nah dia nyindet nih bang, dia nyindet tuh saya bingung ya harus ngapain. Akhirnya saya bacain aja ayat kursi kan, kata mama ayo bantu bacain ayat kursi gitu. Saya sama mama dia ngikutin bang, dia ngikutin baca. Si ade lu ini, si Arif ini? Iya, Ngikutin baca ayat kursi? iya ngikutin baca ayat kursi. Sama saya bacain Al-Baqarah kan, dia ngikutin juga. Padahal dia belum hafal surat Al-Baqarah kan, tapi dia ngikutin baca. Paginya kan saya harus sekolah nih. Pas saya pulang sekolah, mama saya cerita, katanya Arif makin gitu, ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk, mama saya itu dicakar-cakar bang tangannya. Si Arif ini? Iya, dicakar-cakar, terus nggak mau makan. Mulutnya tuh kayak mengeram gitu loh bang. Terus giginya ditutup gitu, kayak gitu-gitu. Besoknya, hari keduanya, dibawa ke rumah sakit. Ke RSUD terdekat tuh. Karena kita mikirnya, mungkin nggak sih DBD, karena tetangga udah 2 yang dirawat seumuran Arif. Dibawa ke RSUD, dicek tuh semuanya bagus. Dia nggak sakit apapun, dia baik-baik aja. Terus dibawa ke rumah sama dikasih obat panas doang. Karena kan di situ suhu badannya aja yang tinggi, tapi dicek semuanya, cek darah, semuanya itu tuh normal. Jadi ya dokter cuman bisa kasih obat penurun panas aja kan. Udah kayak gitu, gak kunjung membaik bang. Si Arif ini nih? Iya, gak kunjung membaik, malah makin parah. Maaf ya, dia tuh sampai gak bisa buang air tuh di tempat, dia gak bisa bangun. Badannya makin panas. Sampai waktu itu masuk hari keempat, saya lagi di sekolah nih. Siang-siang saya lagi pelajaran olahraga, tiba-tiba bapak saya ke sekolahan, nyamperin saya, terus bilang kayak gini, "Tayo pulang, Arif mau dibawa ke rumah sakit lagi, soalnya ngamuk-ngamuk, gak inget sama mama, gak inget sama bapak," gitu. Terus saya pulang tuh ke rumah, dia masih tidur. Si Arif ini nih? Iya, ada yang bilang kan suruh kasih kelapa hijau gitu kan. Terus tapi dia nggak mau bang. Si Arif nolak? Iya nolak. Jangan kan kelapa hijau gitu, air putih aja susah. Minumnya tuh pakai sedotan karena susah dibuka mulutnya. Terus dia tuh lupa sama mama saya. Maksudnya? Dia nggak inget mama saya. Dia kalau misalnya sadar, dia tuh sadar kalau ada saya doang. Oh, kayak amnesia gitu? Nggak ingat sama orang tua? Tapi inget sama saya. Oh, sama Mbak Nita Iya, aja? kalau saya pulang sekolah, dia tuh sadar mau ngomong sama saya. Tapi itu ngomongnya yang nggak jelas gitu, bilangnya, "Kak, gue habis jalan-jalan," gitu. Padahal dia tidur kan. "Kak, gue habis jalan-jalan, gue habis lihat perang," gitu. Dia bilang kayak gitu bang. Tapi yang waktu hari keempat ini sedih banget sih, mama saya sampai nangis-nangis gitu kan. Soalnya dia dibangunin, "Rip, bangun, melek," gitu kan. Mama saya takut kenapa-napa. Rip bangun, melek gitu. Terus mama saya nangis, ini mama gitu. Dia, "Enggak, siapa," gitu. "Siapa, nggak inget." Mama saya nangis. Terus ke bapak saya juga nggak ingat. Terus pas saya pulang, dia lagi tidur, saya bangunin, "Arif kenapa?" Saya gituin kan, "Arif kenapa?" gitu. Kata dia, nggak apa-apa gitu. Kalau sama saya tuh selalu bilangnya, nggak apa-apa gitu. "Enggak kan, nggak apa-apa." Terus gini, kata mama, dari pagi Arif belum makan gitu kan. "Mau makan nggak?" Dia suka telur dadar buatan saya kan. Gini, "Mau makan nggak pakai telur dadar?" gitu. Terus kata dia, "Mau Kak, dibikinin." Tapi waktu itu telurnya tuh habis. Jadi saya harus beli dulu kan ke warung. Pas saya beli ke warung, Arif mau ngobrol sama mama saya bang. Si Arif ini? Iya, tiba-tiba inget lagi gitu. Tiba-tiba ingat lagi mau ngobrol sama mama saya, bilang kayak gini, "Ma, masa kakak minta bikinin telur sama Arif?" Padahal kan dia yang minta bikinin telur. Bingung gak bang kalau jadi gue? Iya. Terus abis itu mama bilang, pas saya lagi masak tuh mama nyamperin, "Arif tadi mau ngomong sama mama gitu, tapi bilangnya Nita minta bikinin telur sama Arif gitu." Ya udah nggak apa-apa kalau udah mau ngomong gitu kan. Udah tuh saya suapin, mau bang. Tapi waktu itu belum dibawa ke rumah sakit. Pas saya pulang, kan bapak saya bilangnya mau dibawa ke rumah sakit ya. Tapi karena dia udah mau makan, udah mau minum, jadi nggak dibawa tuh. Mungkin mikirnya udah agak mendingan gitu.
Tapi malamnya ngamuk lagi bang. Si Arif ini? Iya, tangan saya, gantian tangan saya yang dicakar-cakar. Jadi dia tuh kalau dipegang gitu ya, Rip gitu, Rip. Misalnya dia kayak ngerang-ngerang gitu kan, karena kan dia suka ngerang-ngerang kalau malam ya. Ngerang-ngerang tuh kayak apa tuh? Mengerang gitu, kayak suara harimau gitu loh bang. Pernah denger gak sih kayak gitu? Sama nyinden-nyinden gitu. Pas saya pegang tangannya, ini tangan saya dicakar bang. Sama si Arif? Iya dicakar, itu sakit banget dicakar-cakar. Akhirnya besoknya dibawa ke rumah sakit. Tahu gak, dibawa ke rumah sakit itu kan kamar dia di atas ya. Dibawa ke rumah sakit dari atas ke bawah itu sama saya, dia mau jalan walaupun nggak pakai sendal. Saya bilang gini, Rip kita mau ke rumah sakit gitu, sama kakak ya gitu, sama kakak iya gitu. Turun nih ke bawah bang, sama saya baik-baik aja. Waktu itu kita ke rumah sakitnya siang karena gang rumah saya kan deket pasar ya, jadi biar lewatnya tuh enak. Nah waktu itu saya manggilin bajai buat Arif, terus pas nyampe bawah bang, nyampe bawah terus kita keluar pintu, nginjek tanah sama nginjek matahari, dia ngamuk-ngamuk bang. Si Arif ini? Iya, ngamuk-ngamuk. Di situ banyak orang kan, tetangga saya tuh ada yang kuli proyek kan, kuli proyek bantuin angkat, karena kan dia ngamuk-ngamuk duduk ya bang. Dia tuh teriak-teriak kayak gini bang, panas-panas sakit, nggak mau panas-panas gitu. Padahal tadinya biasa aja. Terus dia teriak-teriak kayak gitu kan, panas bang, sakit gitu. Terus dibilang sama mama, nggak apa-apa, nanti mau berobat gitu. Ditolongin, dia kan jongkok ya bang. Ditolongin sama bapak saya, sama 3 tetangga saya yang kuli proyek, sama 1 PRT, itu gak kuat ngangkat dia. Oh berat banget. Iya. Padahal dia nggak terlalu gemuk ya badannya ya? Nggak terlalu gemuk sih waktu berat itu, segitu ya? tapi berat banget. Terus akhirnya diangkat, ditambah lagi tuh bapak-bapak bantuin lagi, bisa tuh bang keangkat, dibawa ke rumah sakit. Nah karena kan saya punya 2 adik ya bang, jadi saya nggak ikut ke rumah sakit, saya jagain adik saya yang kecil. Nah waktu di rumah sakit, ini cerita dari mama saya ya, waktu di rumah sakit si Arif itu baik-baik aja pas di bawah, karena ruang rawat inapnya itu di lantai 3, jadi naik ke lantai 3-nya itu pakai kursi roda, karena dia udah benar-benar lemes banget, gak bisa ngapa-ngapain, naik ke atasnya itu pakai kursi roda. Nah pas mau diinfus, karena dia benar-benar udah lemes kan, jadi butuh infus, itu dia berontak bang. Mama saya, bapak saya, 2 perawat laki-laki sama 1 dokter itu mental semuanya. Mental semuanya bang, gak ada yang kuat pegangin dia. Terus mau diinfus, dia tuh teriak-teriak bang, kayak gini teriak-teriaknya, ini bukan tangan Arif, ini tangannya berdarah, nggak mau, ini bukan tangan Arif gitu. Dia bilang kayak gitu bang. Terus akhirnya karena di tangan susah kan, akhirnya diinfus di kaki, tapi tangan dua-duanya diikat sama kakinya dua-duanya diikat. Jadi di rumah sakit itu karena dia ngamuk-ngamuk diikat dua-duanya. Terus udah masuk ke rumah sakit itu kan pasti dicek ya bang semuanya. Tapi semuanya tetap aja kayak hasil pengecekan pertama. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Normal aja. Padahal kan logikanya dia sakit ya. Iya. Kelihatannya dia sakit, badannya panas, lemas, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi semuanya baik-baik aja. Hasilnya sehat-sehat aja. Sampai kan tadi saya bilang ya itu lagi musim DBD. Nah ada tetangga kamar nih. Kalau misalnya di ruang rawat inap anak kan cuman ada di sekat hording ya bang. Ternyata di ranjang sebelah itu tetangga saya bang. Oh. Iya, tapi bukan tetangga deket sih, dia langganannya mama saya, Terus dia tengok kan, nah bilang gini nih bang, si orang sebelah nih, Bu, maaf itu kayaknya anaknya bukan sakit medis deh. Tapi kan waktu itu kita di situ masih mikirnya dia sakit medis ya bang. Iya. Karena panas badannya. Bu maaf itu kayaknya bukan sakit medis deh gitu. Terus dikasih saran bang, gini, ke uak saya aja gitu, deket ke rumahnya dari rumah saya bang, masih di daerah rumah saya, dimintain air gitu. Tapi pas mama saya lagi ngobrol nih sama orang itu, Arif ngomong bang, tadinya dia tidur, terus dia ngomong kayak gini, Mama ngapain sih ngomong sama dia tuh orang jahat. Ngomong gitu, tiba-tiba gitu, ngomong kayak gitu. Bangun-bangun ngomong kayak gitu coba. Terus orangnya, kan mama saya takut orangnya sakit hati atau gimana ya gitu. Iya, nggak enak ya. Iya, terus mama saya bilang, maaf ya
Pak gitu, maaf Pak gitu, nggak apa-apa Bu, orang bukan anaknya yang ngomong, katanya gitu Bang. Oh, berarti bukan Arif nih. Iya, terus akhirnya bapak saya kesana minta air, dia kayaknya tahu Bang kalau dimintain air. Pas dikasih airnya itu dia nggak mau minum, bilangnya pahit gitu, pahit nggak mau, itu kan air dari orang jahat, bilangnya gitu Bang. Kayak songong banget dia tuh Bang. Terus akhirnya sama mama saya diakalin, di refill gitu, jadi beli aqua baru, diminum setengah, di refill, tapi dia tetap kerasa kalau itu pahit Dan dia nggak mau. Jadi dimuntahin lagi kayak gitu. Terus itu dia sakit kayak gitu udah hampir seminggu lebih ya Bang. Terus udah mau seminggu lebih, mama saya inget nih waktu itu tetangga juga ada yang pernah kayak gitu, dibawa ke Pak Haji di daerah deket rumah saya juga, tapi saya nggak bisa sebut Bang. Iya, pokoknya Pak Haji lah ya, Pak Haji aja lah ya. Iya, kita Orang sebutnya yang bisa Pak Haji. nyembuhin ilmu spiritual gitu lah ya. Iya, kita sebutnya Pak Haji. Rumahnya nggak terlalu jauh sih. Ayah saya ke sana sama adik saya yang kecil. Ayah saya ke sana tuh, dia bilang kayak gini Bang, Pak Hajinya, ya ampun ini kali lagi diacak-acak ya gitu. Kali lagi diacak-acak. Iya, dia tiba-tiba bilang kayak gitu, bapak saya datang. Belum bilang apa-apa tuh bapak saya, baru ketemu. Terus bapak saya bilang, iya Pak Haji lagi dibenerin gitu kan, program pemerintah buat perlebar sama perluas gitu. Ini ya anak kamu ya kena dari kali, gitu Bang. Si Arif ini. Iya, Pak Haji ngomong kayak gitu. Akhirnya bapak saya ngomong kan, iya Pak Haji gitu, sakit sekarang lagi dirawat di RSUD gitu kan. Ngamuk-ngamuk terus sampai diikat tangan sama kakinya gitu. Akhirnya ngobrol lah tuh, katanya gini, iya yang masukin tuh ada 3 Bang, jadi ternyata yang satunya itu buaya, yang satunya itu nyi iteng. Jadi di situ emang terkenal mitosnya siluman buaya putih gitu. Dan kalau misalnya mau banjir gede tuh di situ biasanya ada ular sanca Bang, gede banget pasti ditemuin. Itu pasti mau banjir gede. Sama satu lagi tuh harimau gitu Bang, karena dia suka cakar-cakar kita. Terus sama Pak Haji dibilang kayak gini, ini dibawain air dari sini, tapi disyaratin juga Bang. Jadi ayah saya itu disuruh ngelarung telur ayam kampung, bunga gitu Bang, bunga taman atau apa gitu, bunga sama rokok. Pas dilarung itu, bapak saya balik lagi ke rumah sakit, Arif udah sadar Bang. Udah sadar? Udah sembuh, maksudnya gimana ya, kan tadinya dia tidur aja ngamuk-ngamuk. Karena kan di rumah sakit kan dijagain mama saya. Pas bapak saya datang, Arif tuh sadar. Jadi dia bilang kayak gini ke mama saya, "Ma, ini Arif di mana? Kok tangannya diikat?" Oh, baru sadar. Iya. Dan dia nggak tahu kalau dia di rumah sakit. Iya. Padahal kan sebelumnya dia ngomong ke kamar sebelah, itu orang jahat gitu-gitu. Tapi dia baru sadar pas bapak saya pulang terus dilarungin itu Bang. Iya. Dia baru sadar dan dia tanya, "Ma, Arif di mana? Kok diikat tangan sama kakinya?" gitu. Terus dikasih minum dari air yang dari Pak Haji itu, dia mau minum. Itu udah lebih better Bang, udah mendingan, udah mau makan. Terus dokter kunjungan, biasanya kan kalau mau malam ada kunjungan gitu ya Bang. Dia bilang ke dokternya, "Dokter kok saya diikat gitu, saya sakit apa?" gitu kan. Dokternya bilang ke mama saya, "Bu, ini udah sadar Bu," gitu. "Ini udah bisa diajak komunikasi." "Iya Dok, dari tadi udah bisa diajak komunikasi." Gitu Bang. Tadinya kita nggak percaya kalau misalnya itu tuh bukan sakit non medis. Tapi ya buktinya setelah dilarungin itu dia sembuh. Kayak gitu kan. Terus dia bilang, "Mari mau pulang Ma," gitu. "Arif udah sehat." Terus kata dokternya, "Iya tunggu besok ya, kalau misalnya udah makannya banyak," dokternya bilangnya gitu ya, "makannya banyak nanti boleh pulang," gitu. Tapi sama dokter itu dipantau, ini dia malam ini ngamuk-ngamuk kayak biasanya lagi nggak gitu, atau dia nanti nggak sadar lagi nggak gitu, susah diajak ngomong lagi nggak. Ternyata sampai besoknya enggak Bang, baik-baik aja. Oh, nggak ngamuk-ngamuk lagi. Nggak ngamuk-ngamuk lagi. Tapi setelah dia sakit itu, dia bilang badannya tuh sakit semua.
Sakit semua. Iya, badan gue sakit semua tau Kak gitu. Jadi dia seharian tidur aja. Kalau dibangunin, Arif bangun. Kalau azan gitu ya, Arif bangun dulu azan gitu. Iya, dia duduk tapi kayak lemes gitu. Aduh, badannya sakit semua gitu. 3 hari dia tidur aja. Tapi setelah itu dia normal lagi. Sekolah, masuk SMP gitu. Tapi saya pikir kejadiannya udah stop sampai di situ aja ya. Udah sampai adik saya sakit itu aja. Ternyata enggak Bang, lagi. Lanjut lagi di tahun 2019. Oke. Dia kena lagi. Waktu itu 2019 dia lulus SMP, mau masuk SMA. Waktu itu saya masih kuliah sama kerja di kampus. Jadi gini ceritanya, bulan puasa pertama Bang, awal puasa pertama 2019 tuh, sore-sore gini. Sebelum puasa tuh dia bilang kayak gini sama mama saya, "Ma, nanti bulan puasa Arif mau rajin sholat gitu. Nanti sholat subuhnya di masjid aja sama teman-teman gitu kan Bang." Pas banget bulan puasa pertama sore-sore jam 4 atau jam 5, saya lupa pastinya. Saya baru selesai mandi nih Bang. Saya lagi ganti baju, tiba-tiba dia teriak-teriak Bang. Si Arif ini nih. Iya, gini, Kak tolongin gua gitu. Padahal tadinya dia lagi tidur. Kak tolongin gua gitu. Saya bilang kan, iya ntar dulu sebentar gitu. Terus saya keluar ke dia, ternyata dia tidur tapi kayak nggak bisa bangun gitu loh Bang. Kayak direp-rep gitu Iya, ya. dia tuh kayak gini, Kak tolongin gua gitu. Terus saya bingung kan, tolongin apa? Terus kata dia, pukulin badan gue pakai sapu lidi. Dia bilang kayak gitu Bang. Terus saya ambil sapu lidi yang buat bersihin kasur, saya pukulin badannya. Tapi nggak kenceng. Terus kata dia gini, pukulnya yang kenceng Kak biar pergi. Saya kan nggak bisa lihat dan nggak tahu yang pergi itu apa ya. Saya di situ juga belum mikir kalau dia kayak gitu lagi. Mungkin aja ngigo ya kan Bang. Terus saya pukul badannya tuh Bang. Dia bilang, Kak di kepala. Kak ke kepala, Kak sakit Kak di kepala gitu. Saya bingung ya harus kayak gimana. Diapain kepalanya? Saya kayak gitu kan. Terus kata dia, pukul kepala. Saya nggak berani pukul kepala, masa kepalanya saya pukul. Terus saya akhirnya telepon saudara saya. Waktu itu di rumah saya cuma berdua Bang, karena kan mama saya dagang ya. Jadi saya telepon saudara saya yang rumahnya nggak jauh tuh, namanya Ibnu. Terus saya telepon kan, Nu ke rumah Nu, tolongin gue Arif kumat lagi kayaknya. Saya gituin kan Bang. Terus demi apa lu nih? Iya cepetan ke rumah. Terus dia ke rumah Bang. Ke rumah, dia Ibnu datang, dia masih kayak gitu, tolongin gitu. Sampai tetangga saya itu pada datang ke rumah Bang, dikirain kita berantem. Kok Arif teriak-teriak minta tolong gitu. Ternyata kayak gitu nggak sadar. Ibnu datang, diginiin kan. Arif kenapa Arif? Dicoba bangunin. Saudara saya ditendang Bang. Masih Arif ini? Iya sampai mental. Ditendang sampai mental. Terus sama dia dibacain ayat kursi kan. Malah ngamuk-ngamuk Bang. Brutal banget ngamuknya. Ngamuk. Terus habis itu saudara saya ini bilang, Nit panggil Pak D Nit, gue nggak bisa Nit gitu. Pak D itu bapaknya dia. Nit panggil Pak D Nit, suruh tolongin, gue nggak bisa gitu kan. Akhirnya saya lari tuh ke rumah Pak D saya. Terus saya bilang, Pak D Arif kumat lagi gitu kan. Akhirnya Pak D saya datang. Terus tau gak Bang, pas Pak D saya datang dia ngomong apa? Apa tuh? Pas saya pergi ternyata di situ kan udah ada mama saya, udah ada banyak orang. Pas Pak D saya datang dia ngomong kayak gini, itu mukanya songong banget Bang, dia udah melek. Tapi mukanya Arif tuh songong banget sambil bilang kayak gini, hah, ini lagi orang tua datang, mau ngapain lu gitu. Ngomong gitu? Iya Bang, ke Pak D saya. Itu sombong banget. Terus dia bilang, dia bilang kayak gitu, ini lagi nih orang tua mau ngapain gitu. Terus dia kayak gini sambil kayak ketawa gitu Bang, nih anak mau gue bawa ke neraka biar ikut gue. Wah, gitu Bang. Neraka? Iya. Mama saya nangis Bang denger kayak gitu. Mama saya nangis banget. Tadi bilang kayak gitu, ini anak mau gue bawa ke neraka ikut gue, kata dia gitu. Di sini nggak ada yang sayang sama dia gitu, kata dia. Biarin dia ikut saya ke neraka. Dia bilangnya nggak saya gue. Biarin dia ikut gue ke neraka jadi teman gue. Enak aja mau rajin ke masjid gitu Bang. Enak aja. Oh jadi pas Arif mau ke masjid itu dia nggak suka? Iya ternyata dia tuh nggak suka. Denger kayak gitu, saudara saya yang Ibnu tadi marah. Kayak gini, kata siapa nggak ada yang sayang gitu kan.
Arif kalau main sama gue gitu kan, udah lu pergi aja lu gitu kan. Jadi dia jadi kayak marah gitu. Terus saya bilang udah jangan emosi. Terus kata pade saya gini, gak boleh kayak gitu, kurang ajar, digituin sama pade saya. Terus dipencet jempolnya bang, sambil nggak tahu dibacain apa karena dia nendang terus. Sama pade saya diikat lagi kakinya. Si Arif ini nih. Iya, diikat kakinya, terus dipijetin tuh bang badannya. Dia masih teriak-teriak, kepalanya sakit, terus dipijetin kepalanya. Tidur bang, tidur kan. Mama saya nangis tuh di situ. Karena tadi dia ngomong kayak gitu kan. Terus kata pade saya, udah nggak apa-apa gitu kan, udah nggak apa-apa gitu. Tidur, besoknya badannya panas bang. Besoknya badannya panas, sama mama saya langsung buru-buru dibawa ke klinik. Dibawa ke kliniknya, saya, mama saya bertiga kan naik mobil online, transportasi online. Di klinik dia baik-baik aja bang, malah sehat lagi gitu. Normal lagi? Iya, terus malah dia yang pesenin transportasi online-nya, baik-baik aja. Iya. Terus hari ketiga dia bilang lagi badannya sakit-sakit, terus diurutkan. Nah kebetulan nih bang, di dekat rumah saya tuh ada tukang urut yang kayak bisa gitulah bang. Nah terus diurut nih badannya. Tapi si ibu itu, saya manggilnya ibu ya bang, si ibu itu bilang, Neng ini mah yang masuk banyak gitu. Banyak? Iya. Terus gini, udah keluar beberapa, tapi yang dia sih bilangnya gini bang, yang genderuwo ini saya susah, gak bisa gitu, cari yang orang yang bisa Neng gitu. Waktu itu bapak ke Pak Haji yang kemarin, tapi lagi nggak ada bang. Iya. Nah terus ke Ustadz ada yang bilang kayak gini, ini kan bulan puasa, masa ada orang kesurupan. Tadinya saya kan juga mikirnya ini kan bulan puasa, katanya ya bang, setan itu kan dikurung gitu. Tapi kok ada saya kesurupan gitu. Saya nggak percaya kalau itu kata orang gitu ya mungkin. Tapi kan ini di depan mata saya sendiri. Terus ngamuknya kayak gitu sampai orang-orang pada ke rumah saya, sampai ramai banget rumah puasa pertama gitu kan. Terus itu nyari nggak ketemu. Si Arif badannya masih panas gitu, masih lemas. Tapi saya ini takut sama Arif yang sakit yang kedua ini bang. Lebih ini daripada kemarin sebelumnya ya? Iya, karena brutal banget bang. Ngamuk-ngamuk, marah-marah, ngomongnya tuh kayak kasar gitu loh bang, kurang ajar juga. Kurang ajar Urip ya? Kurang ajar gitu ke orang tua saya ngomongnya. Kalau sakit yang pertama kan ada saya, dia masih sadar gitu ya. Yang ini tuh enggak bang. Terus abis itu saya malam-malam baru pulang dari kampus. Saya di depan gang, saya ketemu sama bapaknya temen saya, temennya bapak saya. Temennya bapak saya bilang kayak gini, Neng adek lu kumat lagi no gitu. Dia bilang kayak gitu, Neng adek lu kumat lagi no, bapak lagi ke tempat AA gitu. Ternyata AA itu temennya bapak, dan dia tuh bisa, tapi bapak baru tahu kalau dia ini bisa nyembuhin orang kayak gitu bang. Nah terus akhirnya dipanggilin AA nih bang. Tapi kan saya ke rumah dulu ya bang, saya ke rumah, saya tuh capek gimana ya bang, itu tuh kayak gitu terus gitu. Saya baru pulang, terus dia udah kayak gitu ngamuk-ngamuk. Terus pas saya pulang, saya agak marah gitu kan. Saya tahu itu bukan dia karena dia marah-marah. Terus saya pulang, saya giniin, lu maunya apa sih? Saya gituin kan, ganggu melulu, gue gitu. Saya kayak gitu tuh bang, gue capek tau nggak gitu kan. Terus saya marah-marah kayak gitu, nggak lama AA dateng kan. Terus AA dateng, dia takut bang lihat AA. Si Arif ini? Iya. Abis pas saya marah-marahin itu, dia tuh kayak nantangin gitu loh mukanya. Tapi pas AA dateng, dia tuh takut, langsung malah ngedeket ke saya. Terus saya giniin, ngapain lu gitu kan. Terus akhirnya diginiin sama AA, sini nggak usah takut gitu kan. Dia bau minyak gitu, diurut. Nah pas diurut bang, dia marah-marah bang. Si Arif ini? Iya, marah-marah lagi. Dia bilang kayak gini bang ke saya, gara-gara lu nih temen gue pada keluar gitu. Teman-temannya pada keluar? Iya. Maksudnya? Karena kayaknya sih waktu pas diurut yang pertama itu bang, kan si ibu kan bisa ya. Iya. Si ibu kan bilang kalau misalnya yang masukin itu banyak, tapi ibu nggak bisa bantu keluarin yang genderuwo. Betul. Iya. Nah pas diurut si AA, si Arif marah-marah ke saya, gini, gara-gara lu nih teman-teman gue pada keluar.
Terus karena saya masih marah tadi, saya bilang kayak gini, ya bagus, kenapa lo nggak ikutan keluar? Saya gituin bang. Terus akhirnya sama AA diurut sambil dibacain doa tuh dia teriak-teriak bang, ngamuk-ngamuk. Tapi udah itu dia udah mendingan, udah tidur gitu. Terus kata AA gini, ini nggak bisa sembuh gitu aja kalau cuman dikasih air, jadi harus diruqyah gitu bang. Nah besoknya diruqyah deh akhirnya. Terus itu kasih penjelasan, katanya Arif itu tulang rusuknya itu renggang gitu bang. Jadi gampang dimasukin sama mereka. Kayak gitu. Dan kakek saya itu kan orang yang aktif di dunia spiritual juga ya bang. Dia punya banyak keris-keris gitu. Ternyata yang ikut di kakek saya, ada juga yang ikut di Arif. Tapi Arif nggak kuat. Oh, jadi yang punyanya kakekmu itu ikut ke Arif itu, Iya, masuk ke dalamnya. iya, dan Arif juga dapat yang genderuwo gitu. Itu semuanya tuh dapat dari kali lagi bang ternyata. Nah bentrok lah itu di badannya Arif. Arifnya nggak kuat, jadi kayak gitu. Terus AA bilang kalau misalnya diobatinya telat, Arif bisa gila. Oke. Ngeri nggak lu bang? Banyak kejadian kayak gitu. Iya, itu kejadian yang menurut gue paling berkesan ya bang, kayak berkesan banget. Itu lama banget sih bang. Yang sakit kedua itu juga hampir semingguan. Kan sebelumnya kalau misalnya dapat gangguan-gangguan gitu sih saya pernah ya, cuman kayak nggak separah ini gitu. Kalau ini kan adik saya langsung gitu. Rumah tuh rasanya nggak enak banget bang waktu dia kayak gitu. Dan itu bikin si Arif itu kayak nggak jelas ya Iya, jadinya ya. nggak terkendali bang. Terus Dia marah-marah. iya, ngamuk-ngamuk. Yang sakit kedua ini parah banget bang. Rumah juga jadinya nggak enak kan. Terus ada tetangga saya yang baru pulang umroh waktu itu, dia kasih air zam-zam bang ke Arif. Sama katanya disuruh disebarin garam gitu di dekat rumah, karena nggak menutup kemungkinan nanti dia bisa kayak gitu lagi. Gitu bang. Nah nih Mbak Nita, itu yang sosok yang masukin si Arif itu katanya kan ada Nyi Iteng ya, terus sama buaya buntung, buaya buntung, Putih bang. buaya putih maksudnya, buaya buntung malu. Terus sama Nyi Iteng ya. Nah itu tahunya itu pas diobatin atau gimana? Dia nyebut gitu. Iya, pas di Pak Haji itu. Oh, saya Nyi Iteng gitu atau gimana? Kalau yang Nyi Iteng itu dia menyebutkan diri. Bukan saya Nyi Iteng, tapi dia selalu ngomong Nyi Iteng gitu. Dan ternyata waktu baru-baru ini tetangga saya, anak kecil juga bang, main di pinggir kali, pas pulang sakit, badannya panas kayak Arif. Terus pas saya tanyain, karena waktu itu kan tetangga dekat banget rumah ya, mamanya tuh nangis-nangis bang ke rumah, tiba-tiba masuk ke rumah terus nangis-nangis. Mbak tolongin, bilang ke mama saya, Mbak anak saya nangis-nangis tapi nyinden gitu bang, badannya panas. Terus ditanyain tuh, nih Iteng ya gitu, dia ngangguk-ngangguk kayak senyum-senyum gitu loh bang. Iya, mungkin menyerupai lah jatuhnya ya. Kayak gitu bang, ternyata dia juga ganggu anak-anak kecil lain, bukan cuma Arif doang. Oh, jadi banyak ya di lingkungan kali itu. Kalau boleh tahu itu daerah Jakarta Selatan kalinya ya? Iya, Jakarta Mungkin Selatan. anak-anak Jaksel tahu tuh kali itu Iya, ya. yang rumahnya ke saya pasti tahu. Dan emang sering ya anak kecil itu kayak lagi main tuh di pinggir kali atau di kalinya diikutin sampai rumah ya? Iya bang. Banyak juga ya. Orang waktu pas saya jatuh yang kedua nih bang, tetangga saya lagi buang air kecil malam-malam, itu ada ini bang, kepala buntung, tapi senyum kayak gini, gitu bang. Di kali itu? Iya, dia teriak sampai semua orang keluar. Dia teriak kenceng banget sampai semua orang keluar bang. Kaget dong. Iya, dia lemes gitu, dia nggak bisa ngapa-ngapain, teriak abis gitu. Serem banget sih emang si Dan kali terus itu. sekarang nih kondisi si Arif itu ya, sampai Mbak Nita duduk di sini dan tadi Arif nongol, kondisinya masih udah normal atau masih kambuh seperti itu tuh? Enggak sih bang, kalau sekarang karena yang abis diruqyah itu ya bang, udah normal kondisinya, udah bisa diajak ngobrol, udah lulus SMA juga, udah ibadahnya udah kayak biasa lagi. Udah ngerti pacaran dari dan sekarang nih Mbak, sekarang lagi. Nah nih Mbak, Mbak Nita dan keluarga sempat nanya gak pas Arif
lagi kemasukan gitu ya, atau ditempelin gitu ya, dia sadar gak sih kalau dia ngomong aing iteng si iteng itu, atau dia orang jahat, dia benar-benar gak sadar gitu? Iya, jadi kan ditanya ya bang, Iya. habis dia sakit nih, dia tidur 3 hari tuh, terus dia bangun-bangun udah biasa aja, ditanya, kan saya cerita ya, Rip lu tau nggak Rip, lu kan ngamuk-ngamuk tau Rip kemarin-kemarin gitu, lu sadar nggak? Enggak, orang gue tidur doang. Dia ngerasanya tidur doang. Iya, dia ngerasanya dia tuh cuman tidur. Padahal dalam waktu seminggu tuh dia ngamuk-ngamuk, dibawa, dia bilang kayak gini, saya sadar, gue sadar di rumah sakit, tapi nggak tahu, ya udah tahu-tahu di rumah sakit aja, Iya, iya. nggak tahu sakit apa, dia bilang kayak nggak gini. sadar. Iya, emang gue DBD juga, karena kan dia taunya temennya DBD. Iya, DBD ya. Dan ini sosok yang bilang lu ikut ke neraka, itu Gundurwo itu. Iya bang, ternyata. Jadi dia nggak suka kalau sehari itu rajin ibadah ya. Iya, Oke. dia songong banget sih. Wah, jadi kita harus rajin ibadah nih biar kita dijauhin Iya. dari setan-setan ya. Iya betul bang. Serem banget ya. Tapi waktu itu emang Sarip sholat itu waktu itu. Rajin sholat ke masjid gitu. Iya, waktu itu dia subuh-subuh pas puasa pertama itu, subuh-subuhnya habis sahur masjid. ke masjid sama teman-temannya. Alhamdulillah. Iya. Terus malah si sosok ini yang nggak suka. Iya, pas sore-sorenya itu malah kemasukan bang. Saya juga bingung nih, mungkin emang iya ya bulan puasa ada kayak gitu. Kalau mungkin ya, kalau menurut gue pribadi ya, Iya, yang namanya syaitan itu ya ada sih gitu kan. Bahkan di bulan puasa lebih banyak mungkin syaitan. Kayak godaan, kita kan puasa kan godaan syaitan. iya sih. Syaitan yang ada di tubuh kita sih, mungkin gitu ya. Iya sih bisa Godaan jadi. syaitan itu ya mau sampai kiamat pun ya bakalan terus ada gitu kan. Dan itu contohnya nyata gitu ya, ketika kita mau ibadah ya sosoknya itu yang marah Iya dan dihalang. mengajak kita ke neraka. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Oke sob, nah tadi kan versinya Mbak Anita nih, sekarang gue pengen nanya-nanya sama Bang Arifnya langsung. Oke, Bang Arif. Oke, Bang Arif. Nah tadi kan nanya-nanya nih sih sama Mbak Anita ya, ceritanya ya. Iya. Dan ya gue pengen nanya ke Bang Arif langsung gitu kan. Mungkin teman-teman juga penasaran ya. Nah itu Bang Arif, waktu nggak sadar itu bener-bener nggak sadar Bang. Nggak sadar sama sekali bang. Yang Jadi rasa apa aja itu Bang? saya kan pas teman saya yang 2 itu di rumah sakit kan, tangga saya tuh, bibinya teman saya datang ke rumah saya, nangis-nangis, cerita ke mama saya kalau teman saya kondisinya udah kritis ya kan. Di situ saya tuh sempat berpikir ya bang ya, enak nggak sih masuk rumah sakit gitu. Iya. Saya kepengen, saya begitu. Malah pengen ke rumah sakit. Dalam pikiran saya tapi Ya, karena masih anak-anak waktu itu ya. masih anak-anak masih. ABG. Akhirnya kan saya mandi tuh, mandi. Tiba-tiba pas saya keluar badan saya tuh dingin bang, tapi napas saya panas. Oke. Jadi sebelum kemasukan yang dari kali itu saya juga pernah bang di dekat rumah bude saya. Tuh sosoknya anak kecil. Anak kecil. Jadi saya udah tahu kalau ini jangan-jangan saya kemasukan lagi gitu. Oh, jadi Bang Arif udah ngerasa kalau Iya, udah kemasukan. ngerasa. Takutnya kemasukan lagi soalnya tanda-tandanya sama kayak kemasukan waktu dulu. Oh iya. Yang anak kecil itu. Tapi saya bilang ke mama saya, "Ma nih kayaknya kemasukan nih gitu." Tapi mama saya nggak percaya malah ya kan. Kirain saya ngawur karena masih kecil ya kan bang. Iya. Ngawur. Udah tidur aja gitu. Terus saya sadarnya tuh jam 12 malam, dibangunin sama mama saya. Karena panas saya semakin, badan saya dingin gitu. Badan saya dingin banget ya kan. Dibangunin, Rip, minum obat gitu. Udah di situ saya minum obat, tapi obatnya dimuntahin lagi bang sama saya. Jadi kayak nggak bisa minum obat gitu. Nggak bisa, iya. Nggak bisa nelen. Habis itu di situ saya tidur, bangun-bangun saya udah di rumah sakit bang. Oh, jadi bener-bener nggak sadar ya? Nggak sadar sama Terus sekali. yang tadi Mbak Nita bilang, dia orang jahat gitu. Itu nggak sadar juga. Saya nggak sadar sama sekali bang. Berarti fix bener-bener kayak tidur ya, berhari-hari ya? Bener. Sadar-sadar ya tangan saya udah diikat gitu bang. Tangan diikat, kaki diikat, semua diikat ya kan. Seremnya. Saya kaget kok yang tadinya saya tidur di rumah, tiba-tiba udah di rumah sakit, iya gitu. Saya bingung di situ. Terus setelah itu yang Bang Arif rasa tuh gimana badannya tuh? Badan pegel banget bang. Pegel ya? Kayak orang dipukulin bener. Kayak habis dipukulin. Di situ. Terus mungkin pas di situ Bang Arif dapat mimpi-mimpi itu kayak
Ya seolah-olah kayak mimpi lah lagi berantem atau dengan sosok apa gitu kayak lagi Saya apa gitu. mimpinya tuh jalan-jalan bang, malah Jalan-jalan. kayak dibawa-bawa ke suatu tempat gitu, dibawa kemana gitu, kayak misalkan saya ngeliat perang gitu, saya jadi kayak gimana ya, kayak diajak-ajak gitu, Perang apa tuh? Maksudnya zaman kerajaan dulu atau perang zaman kerajaan tembak-tembakan? gitu, Oh. diajakin gitu. Terus tiba-tiba pas saya sadar, saya bangun tiba-tiba ya saya udah di rumah sakit. Iya, benar-benar nggak sadar. Nah, bener-bener nggak sadar. Jadi saya kayak mimpi gitu. Tapi pas bangun kok di rumah sakit gitu. Iya, iya. Saya kagetnya di situ, Bang. Dan itu berhari-hari ya Bang Arif ya. Berhari-hari, Bang, ternyata Nah, itu. untuk kata orang tua waktu Bang Arif nggak sadar itu kayak maaf ya, buang air kecil atau buang air besar itu gimana Bang? Nggak sadar sama sekali ya? Nggak sadar sama sekali, Bang. Tapi dia keluar sendiri gak Bang, pipisnya itu? Enggak sih, Oh, pakai pampers ya? dia bilang tapi dia nggak bisa bangun. Oke, berarti itu yang ngomong bukan Arif mungkin ya. Serem banget sob. Dan sekarang nih Bang Arif, masih kayak gitu Bang, kering kamu gak Bang? Nggak, Bang. Karena kan pas saya sama A itu, Mm-mm. saya sudah ditutup, Bang. Jadi semuanya sudah dipagerin. Iya, iya. Terus kata A juga, kalau misalkan saya kuat, yang keduanya itu saya kuat, saya bisa sakti, Bang. Katanya. Tapi kalau nggak kuat ya bisa gila. Iya. Makanya itu semuanya dibuangin. Yang dari Mbah juga. Oke. Takutnya saya sendiri yang nggak kuat, Bang. Iya benar. Ini kan kita normal-normal aja Normal lah ya. aja ya, Bang. Ibadah rajinin Bang ya. Ini kisah serem banget nih sob, karena emang ya banyak kejadian kayak gini ya Bang ya. Dan salah satunya Bang Arif yang dialami langsung ya Bang ya. Iya langsung, Bang. Dan punya pesan-pesan nggak buat teman-teman tuh kayak muslim main di kali, terutama ya anak-anak yang rumah dekat kali ya, rumah gue sama dekat kali juga depan. Anak kali men. Pesannya itu sih, Bang, apa? Pertama jangan terlalu meremehkan mereka lah, Bang. Boleh apa? Nggak percaya tapi jangan terlalu menyombongkan diri, Bang. Karena saya dulu pikiran saya, mana ada begituan gitu. Itu cuman hoax ya kan. Dulu saya pikiran saya begitu, Bang. Tapi pas masuk kelas 6 itu saya dirasukin tuh saya mulai percaya, Bang. Iya. Kalau begituan emang ada. Iya. Jadi maksudnya Bang Arif mungkin ya namanya hal itu kita bukan wajib ya, masing-masing kepercayaan ya. Kalau gue pribadi gue percaya kalau itu ada gitu kan. Iya, Bang. Dan kita jangan ya masing-masing lah bahasanya. Kita dengan doa kita dan dia dengan tujuan dia untuk menggoda kita. Gitu. Masing-masing iman kita ya Bang ya, maksudnya gitu ya. Bener. Jadi jangan saling jangan nantang lah. Jangan nantang Itu ya. maksudnya ya udah jangan nantang ya. Woi lu keluar dong kayak gitu jangan. bisa lah. Iya. Jadi perbanyak baca doa aja. Iya, Itu aja perbanyak pun doa. bikin dia panas kok. Iya. Nah, ini yang serem banget ya Bang Arif. Sedikit lagi Bang ya. Iya. Itu yang Bang Arif bilang dia ikut saya ke neraka dan itu Bang Arif nggak tahu, nggak sadar. Saya nggak sadar. Tiba-tiba ngomong sendiri kayak gitu. Ya, saya nggak sadar. Nggak sadar sama sekali ya. Benar, saya nggak sadar. Sadar-sadar saya pas udah tinggal saudara saya doang, Bang, mijitin kepala saya. Oke. Sadar-sadarnya tinggal itu. Saya bangun, udah dipijetin, udah bangun, Rip. Udah, malah saya kaget, Bang, saya. Kaget. Malah kaget. Kenapa kok ada saudara saya yang mijitin saya gitu? Iya. Padahal saya nggak kenapa-napa Benar. gitu. Tapi sekarang sadar kan Bang? Sadar, Bang. ya. Oh, takutnya nih ngomong bukan Bang Arif nih. Serem dong. Bang Arif, ya nyaut dong. Iya, Bang. Oh, bener berarti. Takutnya kita ngomong sama dia yang tadi tuh. Iya, serem. Terus semua tanya, kenapa diajak si Arif ajak ke neraka gitu kan? Lu aja sendiri sono. Oke. Oke sob, mungkin cukup sekian ya cerita pengalaman horor yang dialami sama Mbak Anita dan Bang Arif ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Karena setiap perjalanan selalu berikan cerita. Ini kisah serem dan banyak manfaatnya ya, atau hal-hal positif yang bisa kita ambil ya. Jadi balik lagi, sehebat apapun kita, serajin apapun ibadah kita, mereka selalu menggoda sampai nanti hari kiamat nanti. Jadi kita harus rajin-rajin ibadah dan perkuatkan iman dan Islam kita. Balik lagi, mau nggak mau dia ada di samping kita, ada di sekitar kita maksudnya. Dan jangan sampai hati kita jadi kayak setan. Oke, mungkin sekian nih cerita pengalamannya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Arif ya. Thank you Bang Arif nih datang-datang kemari nih. Iya, Bang. Sekarang jam berapa Bang? Jam berapa ya? Waduh, buat handphone dulu. Nah, pokoknya udah hampir gelap ya. Iya. Dadah.